ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Ayub pasal 5 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang bertahta juga dalam hati, dalam hidup kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kasih anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dari hari lepas hari, Engkau tidak pernah melupakan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sesaat. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Engkau sore hari ini. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami hendak menyampaikan semua syafaat kami kepada Tuhan, karena kami percaya kepada Engkau. Engkau berkenan untuk mendengarnya dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana kami hidup. Kiranya Engkau mengaruniakan damai sejahtera, Engkau melimpahkan keadilan dan juga kemakmuran. Demikian juga kami berdoa para pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun, Bupati, kecamatan, kepala desa, RT RW, Engkau juga memberkati mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bencana longsor, bencana banjir yang ada di beberapa daerah di bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau berkuasa di atasnya ya Tuhan. Kami rindu bencana alam ini boleh segera teratasi dengan baik, sehingga beban penderitaan yang dialami oleh warga boleh segera teratasi. Kami berdoa pemimpin bangsa kami berdoa untuk lembaga-lembaga swasta, lembaga gereja, kiranya boleh bersinergi untuk memberikan pertolongan terhadap bencana alam tersebut ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Engkau melawat mereka, Engkau menjamah anak-anak-Mu, Engkau memberikan belas kasih kepada jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Sikrismio, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Mbak Nana, Ibu Patmi, Bapak Artono, demikian juga Bapak Yuwono. Kami rindu ya Tuhan, mereka boleh kembali sehat, kembali kuat, dan dapat melakukan berbagai kegiatan dengan baik, terlebih dapat memuji menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan keberhasilan, Engkau memberikan keberuntungan bagi setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami membawa pergumulan Bapak Dian Kristiawan,
yang akan mengikuti tes tahap kedua CPNS yang akan dilaksanakan di Solo. Kami hanya memohonkan belas kasih Tuhan Engkau curahkan dalam kehidupan Bapak Dian Kristiawan. Jikalau Engkau berkenan ya Bapak, biarlah Bapak Dian Kristiawan boleh diterima lolos sebagai pegawai negeri sipil dan mengabdi kepada negara. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang masih ada di PAUD, SD, SLTP, SKTA, dan perguruan tinggi. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberikan kecerdasan, dan kiranya Engkau memberikan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikannya. Kiranya Engkau bermurah hati dan memberikan belas kasih bagi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19. Jikalau Engkau berkenan ya Bapak, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu, lenyap dalam kehidupan umat manusia, sehingga kehidupan umat manusia boleh kembali berjalan dengan baik, berjalan dengan normal. Tuhan Yesus Kristus, kami butuhkan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Toto yang beberapa waktu yang lalu terbaring lemah karena sakit. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamahnya. Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan kesehatan, bahkan Engkau memulihkannya. Kami berdoa untuk obat-obat yang diminumnya. Demikian juga para dokter, para perawat yang memberikan pertolongan baginya. Tuhan Yesus menyertai dan mengurapinya. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bergumul akan kebutuhan, akan makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mencukupkan, Engkau berkenan untuk memeliharakannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk rencana Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Kiranya Engkau menyertai, memberkati dalam setiap persiapan, dalam setiap perencanaannya, dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertainya dan Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Kepada yang bertugas, saya mohon maju ke depan, dan kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersatu di dalam. Tidak akan pernah berhenti hati kami ya Tuhan untuk mengucap syukur atas semua cinta, rahmat dan anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar
ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk uang sore hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan kami ini Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada kasih anugerah Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman. Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada sejatinya hanya untuk kebaikan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendatangkan sukacita, firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, firman Tuhan yang mendatangkan keselamatan, firman Tuhan yang menyukacitakan hati kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menaruh setiap perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kiranya Engkau juga menolong kami semua untuk tidak hanya sebagai pendengar dari firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam surat Efesus. Kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca bergantian dengan saya. Jemaat membaca ayat yang genap, saya akan membaca ayat yang ganjil. Dengan semangat, dengan penuh sukacita, kita membaca firman Tuhan ini. 1, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Saya memberikan judul khotbah sore hari ini, aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita pernah mendengar lagu dengan judul aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai dan berbahagia. Bukankah kita sering menyanyikan lagu ini, saudara? Ya. Dan memang sudah cukup lama juga kita tidak menaikkan pujian ini. Aman di tangan Yesus. Saya mohon untuk minggu ke depan yang menjadi liturgus pasti pesan lagu ini, aman di tangan Yesus. Ya. Saudara yang dikasihi
Tuhan Yesus Kristus. Pujian aman di tangan Yesus ini, saudaraku, ditulis oleh Fanny S. Crosby pada tahun 1868. Ada yang sudah lahir di antara kita pada tahun ini? 1868, saudara. Aman di tangan Yesus, ditulis oleh Fanny S. Crosby. Satu pujian yang sungguh memberkati kehidupan anak-anak Tuhan. Yang menjadi persoalannya dalam kehidupan kita, saudara, yang perlu untuk kita renung-renungkan dalam kehidupan kita. Mengapa kehidupan saya dan saudara, mengapa kehidupan orang-orang Kristen, mengapa kehidupan orang-orang percaya, saudara, aman di tangannya Yesus Kristus? Apa alasannya? Apa dasarnya? Kalau kehidupan kita ini sungguh-sungguh aman di tangan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama memahami dan membaca kondisi yang ada di sekitar kita, baik dari sisi politis, baik dari sisi sosial, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi kesehatan, sepertinya semuanya tidak mendukung kita, mendukung kehidupan umat manusia untuk hidup yang namanya aman, saudara. Bahkan ada pembicara yang cukup keras, saudara, yang mengatakan demikian: dunia ini sebenarnya tidak aman bagi kehidupan umat manusia. Dunia ini tidak layak, tidak memberikan jaminan yang namanya rasa aman bagi umat manusia. Apakah benar, saudaraku, pernyataan ini? Benar adanya. 2 tahun yang lalu, apakah kita pernah berpikir kalau kita akan menggunakan masker? Halo? Pernah kita berpikir kalau kita menggunakan masker begini 2 tahun yang lalu? Tidak pernah, saudaraku yang kasih Tuhan. Apakah khotbah menggunakan masker begini nyaman? Tidak, saudaraku. Karena apa? Asupan oksigen sangat kurang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 tahun yang lalu, tiba-tiba dunia dihantam dengan yang namanya pandemi COVID-19. Dan semuanya, saudaraku yang kasih Tuhan, ambruk, hancur lumpuh. Tidak ada yang namanya aman di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kalimantan Barat, di daerah Kabupaten Sintang, saudaraku, banyak teman-teman Pak Sri pelayanan di sana. Saya akan menceritakan tiba-tiba banjir besar datang. Tingginya sekitar 2 meter, bahkan lebih. 5 hari belum surut. Kita bisa membayangkan, saudara, betapa menyedihkan kehidupan mereka yang ada di Kabupaten Sintang sekarang. Tidak aman, tidak nyaman.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita pada sore hari ini, aman, nyaman di tangannya Tuhan Yesus Kristus. Apa buktinya? Apa dasarnya? Kalau kehidupan saya dan saudara aman di tangannya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama melihat dalam ayat yang ke-18 jemaat yang dikasihi. Ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita. Aku, siapa saudara? Aku Rasul Paulus. Aku Rasul Paulus berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Perhatikan dengan seksama. Kasih Kristus sungguh sempurna. Amin. Dikatakan dengan sangat jelas betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus sungguh sempurna, saudaraku yang dikasihi. Sangat-sangat berbeda dengan kasihnya manusia. Kasihnya manusia penuh dengan cacat dan celah. Kasihnya manusia sangat terbatas. Kasihnya manusia bisa berkurang. Kasihnya manusia bisa berkarat. Bahkan kasihnya manusia bisa lenyap di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Tetapi kasih Kristus sempurna dan diberikan kepada siapa? Halo, kepada semua orang-orang kudus. Kasih Kristus yang sempurna diberikan, dilimpahkan kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, kepada saya dan saudara. Bukan kasih dari dunia ini, bukan kasih yang lemah, bukan kasih yang bisa berkurang, bukan kasih yang bisa bercacat, tetapi kasih Kristus yang sungguh sempurna. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus yang sempurna ini bukan pada saat Yesus Kristus memberikan mujizat demi mujizat pada saat itu. Air diubah menjadi anggur. Orang yang lumpuh berdiri dan berjalan. Orang buta melihat. Bukan hanya kasih memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 tekel roti. Bukan hanya di situ, saudara. Kasih Kristus yang sempurna pada waktu Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk saya, untuk saudara, untuk menebus dosa kita, dosa saya dan dosa saudara. Itu kasih Kristus yang sempurna, yang dikatakan kasihnya lebar, kasihnya panjang, kasihnya tinggi, dan kasihnya dalam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Phineas Crosby 1886 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa aman di tangan Tuhan Yesus Kristus. Berarti jemaat yang
Tuhan Yesus Kristus, kalau hidup kita, hidup saya dan saudara di luar tangannya Tuhan Yesus Kristus, berarti tidak ada yang namanya aman. Yang ada adalah bahaya. Yang ada adalah kematian. Yang ada adalah kebinasaan kalau kita hidup di luar Tuhan Yesus Kristus. Jangan sekali-kali kita di luar Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya sempurna yang membuat kehidupan kita aman di tangannya Kristus Yesus. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya apa, jemaat yang dikasihi Tuhan? Bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas. Seringkali kita membatasi kuasa Allah. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita meragukan, apa isoh Tuhan melakukan hal itu? Itu angel Tuhan. Itu sulit. Tidak mungkin Tuhan bisa menyelesaikannya. Tidak mungkin bisa merampungkannya. Tidak mungkin Tuhan bisa. Saudaraku, Tuhan itu bukan kita. Amin. Otak kita terbatas. Daya ingat kita terbatas, saudara. Kemampuan kita terbatas. Pengalaman kita terbatas. Manusia yang terbatas seperti kita ini, jangan sekali-kali membatasi kuasa Allah yang tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan banyak perkara di luar jangkauan nalar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah akal pikiran kita sanggup untuk berpikir bagaimana mungkin 2 ekor ikan dan 5 potong roti dapat mencukupi 5.000 orang? Mampukah otak kita berpikir? Halo? Sakat mboten? Pada waktu Nabi Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir dan berhadapan dengan yang namanya Laut Teberau, apakah otak kita mampu untuk berpikir apakah bisa laut itu terbelah menjadi 2 dan umat Israel dapat selamat melewati laut itu? Sanggupkah otak kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, otak kita, pikiran kita, kemampuan kita sangatlah terbatas. Dan kita tidak sanggup untuk mengukur kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Pak Sri memberikan contoh yang sederhana. Pagi-pagi kita bangun tidur, tiba-tiba kita bisa menguap seger gitu. Atau mata kita, saudaraku, bisa berkedip. Bagaimana seandainya kita tidak bisa berkedip 5 jam saja? Halo? Apa yang terjadi? Perhatikan.
tajam juga, tidak terkedip. Kesel. Apakah kita sanggup berpikir tiba-tiba mulut kita bisa terbuka untuk ngomong dengan baik? Jantung kita bekerja dengan baik. Halo? Sanggupkah kita berpikir tentang hal ini? Tuhan yang tidak terbatas akan kuasa, itu yang mengatur semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berkali-kali pasti menyampaikan dalam khotbah pagi, dengan apakah Tuhan menciptakan alam semesta ini? Dengan apakah Tuhan menciptakan gunung? Dengan apakah Tuhan menciptakan langit? Dengan apakah Tuhan menciptakan laut? Dengan apakah Tuhan menciptakan matahari? Menciptakan bulan dan bintang? Dengan apa, saudara? Halo? Dengan apa? Dengan firman. Apa itu firman? Firman itu perkataan, omongan. Bahasa Ibrani dafar. Perkataan. Hanya ngomong saja. Matahari jadi matahari. Bulan jadi bulan. Kita bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami, kita mengenal bahwa kasih Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas, mengapa seringkali kita takut dalam menjalani hidup ini? Kita ragu, kita khawatir dalam menjalani hidup ini, saudara. Percayakan saja kepada Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya tidak terbatas. Amin, saudaraku. Firman Tuhan ini adalah doa Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus dan kepada semua orang-orang percaya. Agar apa? Agar orang percaya mengenal, orang percaya memahami bahwa kasih Kristus sempurna, bahwa kuasa Kristus tidak terbatas. Itu doa Rasul Paulus. Mengapa kita muncul ketakutan? Halo, aku ragu, aku khawatir, bisa enggak? Kenapa, saudara? Karena kita tidak memahami kasih Kristus. Karena kita tidak mengenal yang namanya apa? Kuasa Kristus yang tidak terbatas. Sehingga takut, khawatir, ragu ada dalam kehidupan kita. Bisa nggak ya saya nyepelake anakku? Bisa nggak ya saya sembuh dari penyakitku? Bisa nggak ya berasku tetap ada, dapat mencukupi kebutuhan keluargaku? Bagaimana ya masa depanku? Bagaimana ya dengan keluargaku? Kadang-kadang kita takut, kita ragu. Karena apa? Kita tidak mengenal, kita tidak mau memahami akan kasih Kristus yang sempurna dan kuasa Kristus yang tidak terbatas. Amin, saudara. Mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang semakin memahami, semakin mengenal kasih Kristus yang sempurna dan kuasa Kristus yang tidak terbatas ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut, tidak ragu dalam menjalani kehidupan kita, dan tentunya aman di tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Engkau sudah menguatkan kehidupan kami. Engkau sudah menegur kehidupan kami. Engkau sudah mendidik, mengajar kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hanya ada di dalam tangan-Mu saja
ada yang namanya anak. Untuk itu ya Tuhan, kami tidak mau di luar tangan kasih Kristus. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memampukan kami untuk kami terus hidup di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati semua jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau lepaskan Tuhan rasa takut, rasa khawatir, ragu-ragu dalam menjalani kehidupan ini. Bersama Kristus kami cakap menanggung segala berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapkan jemaat bagi berdiri, kita akan mengambil ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.